kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi di pagi hari yang indah ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Saat ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami bangun kembali di pagi yang indah ini, bukan karena hebat kuat kami, tapi karena Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan berbicara atas hidup kami. Berbicara Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti, memahaminya. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita hari ini berbicara dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang memperhitungkan orang lain. Memperhitungkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang perbedaan untuk saling memperlengkapi, dari perbedaan itu dijadikan untuk kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain, maka hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana perbedaan itu untuk saling memperlengkapi dengan memperhitungkan orang lain. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang mau direndahkan, dilecehkan ataupun tidak dihargai atau diperhitungkan oleh sesamanya. Setiap manusia ingin keberadaannya diakui oleh orang lain.
Manusia menginginkan setiap karya atau apa yang dilakukannya itu diperhatikan, dipedulikan, bahkan diapresiasikan Bapak Ibu Saudara. Diperhitungkan atau dihargai oleh orang lain terlepas dari sedikit maupun banyaknya peran yang dia berikan, apa yang dia lakukan, setiap orang pasti pingin atau rindulah untuk dianggap, untuk diapresiasi, untuk dipuji dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya setiap orang ingin diperhitungkan atau bukan sembarangan orang. Artinya dia ingin kehidupannya itu dianggap, bukan sekedar ada tapi sekedar sembarangan, tapi memang betul-betul real ada dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kelompok, dalam kehidupan saling berinteraksi satu dengan yang lain. Tidak hanya sembarangan ada atau sebatas ada, tapi dianggap Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terlepas dari seberapa baik kualitas yang dimilikinya, seberapa baik peran yang dimilikinya, seberapa banyak yang dilakukannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya setiap orang ingin dianggap bukan sekedar sembarangan orang, tapi dia ingin dianggap keberadaannya itu ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak kasus dalam kehidupan kita ini menunjukkan banyak orang tidak bisa atau tidak mau menghargai orang lain. Bisa jadi orang itu melakukannya karena merasa hanya ingin berhak mendapatkan penghargaan untuk dirinya sendiri, sedangkan orang lain tidak berhak, orang lain tidak boleh. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kita ketahui ingin sekali mencari puji-pujian, ingin sekali menjadi terang di antara yang lain, menonjol di antara yang lain, sehingga setiap orang lain yang melakukan ini dan itu tidak dianggap oleh dia. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa dia melakukan seperti itu? Karena dia ingin dianggap keberadaannya, dia ingin diakui Bapak Ibu Saudara. Maka untuk menghandle orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita membiarkannya. Ya kalau memang dia ingin dipuji atas apa yang dia lakukan, ya kalau memang itu baik, puji Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau memang tidak, jangan kita bicarakan di belakang. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kita ini mengingatkan kembali agar dalam hal apapun, dalam melakukan apapun, yang kita lakukan itu bukan untuk dilihat oleh manusia, tapi itu dilihat oleh Allah, dilihat oleh Tuhan. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu itu dengan kerendah hatian. Mau dipuji mau tidak ya syukur. Ya kalau dipuji-puji Tuhan, kalaupun tidak kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh kecewa. Karena pujian manusia itu sia-sia Bapak Ibu Saudara, sementara. Hari ini kita bisa dipuji, besok kita bisa dicaci. Besok kita bisa dimaki, besok kita bisa dijauhi. Itu hanya sementara dan itu tidak berlaku kekal Bapak Ibu Saudara. Tapi pemandangan Tuhan, penglihatan Tuhan, pujian Tuhan atas hidup kita itu kekal. Dalam artian apa Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai kita meninggikan diri. Jangan sampai kita merasa lebih hebat dari orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Maka ketika melakukan segala sesuatu, lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk mencari puji-pujian dari manusia. Bukan untuk mendapatkan, hebat kau bisa melakukan ini, tidak. Tapi ya memang karena aku melayani karena untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ketika kita melakukannya itu untuk Tuhan, kita akan dapat damai sejahtera. Kalau kita melakukannya untuk manusia Bapak Ibu Saudara, kita akan capek. Capek apa Bapak Ibu Saudara? Capek kejar pujian, capek supaya kita dianggap keberadaannya, gitu ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita saling memperhitungkan orang lain. Dalam artian apa Bapak Ibu Saudara? Apa yang dikerjakan orang kalau memang itu baik, ya jangan pelitlah kasih pujian. Tapi kalau kita gila-gila pujian juga salah, gitu ya. Ya kalau memang baik yang kita kerjakan, kita dapat pujian, itu ya sesuatu yang luar biasa gitu ya. Tapi kalaupun tidak dapat pujian, jangan sampai pada akhirnya kita merasa bahwa kita nggak dianggap Bapak Ibu Saudara. Ya kerjakan aja apa yang menjadi bagian kita, maka segala sesuatu itu Tuhan pasti akan perhitungkan Bapak Ibu Saudara. Tidak orang lain yang memperhitungkan, Tuhan yang memperhitungkan pekerjaan kita. Tuhan yang melihat apa yang kita kerjakan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari
Jangan sampai kita mencari kepentingan bagi diri kita sendiri, tetapi mari kita mencari kepentingan orang lain juga. Kita juga harus memperhitungkan dan menghargai orang lain, belajar bisa mengutamakan orang lain. Siapkah kita mempraktekkan itu dalam kehidupan kita? Maka Bapak Ibu Saudara, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Kalau kita memperlakukan orang lain jahat, maka siap-siap kita juga akan diperlakukan orang lain dengan jahat. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu, mari bawa kaca masing-masing. Kalau kita mau diperlakukan orang baik, ya kita memperlakukan orang baik. Kalau orang lain mau berkata benar, berkata baik, berkata sopan kepada kita, maka kita juga harus berlaku sopan, gitu loh. Karena segala sesuatu itu harus kita kaca dari diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain itu memperlakukan kita istimewa kalau kita sendiri tidak memperlakukan orang istimewa. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi mari sama-sama kita berkaca, mari sama-sama kita introspeksi diri, mari sama-sama kita memperhitungkan orang lain, menganggap orang lain itu ada, menganggap orang lain juga penting daripada kita. Bukan hanya kita yang hebat, orang lain juga hebat daripada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak menjadi orang-orang yang merasa benar, merasa hebat dalam kehidupan kita ini. Biarlah firman Tuhan kita ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Kita semakin diingatkan lagi, semakin dikuatkan lagi untuk kita boleh terus memperhitungkan orang lain, menganggap orang lain itu ada dan juga orang lain itu lebih hebat juga daripada kita. Karena bukan hanya kita yang hebat, Tuhan kita jauh lebih hebat dari apa yang kita kerjakan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita muji Dia. Kita mau katakan, musim akan selalu berganti.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami, menegur kami bersama bahwa setiap kami ajar untuk tidak saling egois dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami juga untuk kami boleh melihat orang-orang di sekitar kami, menganggap orang lain juga penting daripada kami, sehingga kami tidak saling menonjolkan diri dari setiap pelayanan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh mengoreksi diri kami, siapa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, kami renungkan ini, biar firman menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu tak henti-hentinya terus berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat, biar Tuhan yang terus menolong memberkati kehidupan mereka, baik dalam setiap persoalan, pergumulan yang mereka alami. Tuhan yang membuka jalan bagi setiap persoalan, pergumulan mereka. Mereka yang saat ini sedang dalam penantian, setiap penantian jawaban doa yang mereka terus naikkan di hadapan Tuhan, biar Engkau mendengar, menjawab dalam waktu dan rencana Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik dari apa yang mereka doakan di hadapan Tuhan. Bahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang mencari pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan, bahkan juga yang sedang mempersiapkan pernikahan, Tuhan juga menolong memberkati kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang juga boleh berulang tahun, Tuhan boleh berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh tambahkan dalam setiap kehidupan mereka. Sungguh Tuhan hamba berdoa menyerahkan dalam setiap pekerjaan Bapak Ibu jemaat GMI Jakarta Pusat. Biar Tuhan yang terus menolong memberkati sehingga mereka boleh mengerjakan pekerjaan mereka dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa menyerahkan untuk setiap usaha yang mereka kerjakan. Biar Tuhan menolong memberkati sehingga usaha mereka ditolong diberkati Tuhan. Bapak yang baik, sungguh hamba berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu GMI Wilayah 2 dari setiap program-program yang ada, biar Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Secara khusus hamba juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan geraha, dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Hamba juga terus berdoa menyerahkan untuk kepemimpinan Bishop DS hamba Tuhan, dan juga setiap kami para pelayan-pelayanan di lokal masing-masing. Tuhan tolong berkati sehingga kami boleh saling bergandengan tangan untuk kami boleh memajukan gereja-Mu ini menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Sungguh Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus menolong memberkati bangsa ini sehingga bangsa ini boleh ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Para pemimpin yang ada di dalamnya, biar mereka boleh Tuhan berikan hikmat dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka di dalam pemerintahan ini Bapa. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan untuk kami boleh doakan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.